Itu udah pernah, itu tahun 2014 kemarin. 2014 Iya. Itu yang cukup memakan atau menguras tenaga. Kalau di bagian Sumateranya bang? Itu di Kerinci. Kerinci. Iya, tapi saya nggak sampai muncak karena ada trouble, jadi sampai cuman di shelter 3 aja. Itu cukup. Wah, memakan juga. Karena terus Kerinci kan salah satu gunung tertinggi. Iya, gunung api ya, gunung bukan api, ya. Gunung beda nih, gunung dengan gunung api. Dia gunung api yang tertinggi di Indonesia. Jadi teman aku bang kemarin tuh ke Kerinci. Hipotermia sih bisa dibilang, yang sampai kayak mau juga sadarkan diri karena kedinginan. Yap. Ya udah, tapi akhirnya selamat juga sih, ya peluk-pelukan. Tapi ini orang ini laki-laki nih bang bertiga ya, udah saling peluk aja gitu. Pencinta alam itu orang yang hobi di dunia pendakian itu harus punya skill, harus tahu juga kayak tadi itu hipotermia, tanda-tandanya apa aja. Jadi hipotermia itu berarti kita nggak bisa asal-asal. Nggak bisa asal. Pendaki gunung nih, nggak bisa gitu ya bang? Karena pendaki gunung itu harus punya fisik yang kuat, mental dan intelijensi yang kuat, yang tinggi lah, intelijensi yang tinggi. Kenapa gitu bang? Karena dia harus punya fisik, karena kita mendaki nih, kita fisik harus kuat tuh. Mental juga harus dibangun. Intelijensi itu ya semua mencakup itu tadi, ada dia teknik dalam pendakian, skill yang harus diketahui, gitu. Bisa baca navigasi darat. Wow. Harus jadi kegiatan mendaki gunung ini bukan hal sepele gitu. Tapi itu yang sekarang terjadi di pendaki-pendaki sekarang gitu. Bukannya ini ya, sering juga naik gitu kan. Yang dekat lah di Sibaya gitu kan. Aku Sibaya sih bang kemarin, dan aku jujur ya nggak mau lagi. Capek kali. Karena banyak yang sepele sekarang. Hanya modal dari pakaian, dia hanya pakai slow swallow, terus dia nggak bawa jaket, kaos oblong aja gitu. Sumpah aku nggak pakai jaket kemarin. Terus dia nggak standar untuk pendakian. Nah itu bahkan kita harus juga peduli dengan apa? Diri kita dulu sama baju-baju yang kita pakai juga ya. Iya betul gitu. Jadi ada pemilihan pakaian untuk di pendakian. Yang pertama dia tidak yang cepat kering, bahan yang cepat kering. Habis itu tidak berat. Dan setelah itu ya memang standar betul dari sepatu juga. Terus kan jaket, terus ada alat-alat lagi yang mendukung, tenda, sleeping bed, center, terus makanan juga. Jadi memang harus dipersiapkan. Itulah namanya manajemen peralatan namanya. Ada juga ada 2 manajemen peralatan, manajemen perjalanan, terus betul-betul dikuasain gitu. Berarti kita nggak bisa asal-asalan aja gitu ya. Iya, aku mau naik gunung nih, enggak kok aku sehat kok, tapi tidak memperdulikan juga gimana pakaian yang kita pakai gimana, sepatunya juga gimana. Fisik terutama, fisik juga, betul. Kalau untuk daerah Sumut nih, gunung yang belum abang taklukkan gunung apa? Loser. Gunung Loser. Iya. Itu daerah Aceh. Karena itu perjalanannya 14 hari. 14 hari. Iya. Mohon maaf. Macam lagu itu 14 hari. Yang mana tuh ya? Lagu itulah. Tahu dia. Tahu. Bisa dinyanyikan coba. Langsung tahu kok langsung. Karena itu. Kira tadi 14 hari. Kira apa tahu gigi Pak. 11 Januari ya. Iya. Jadi Bang, kenapa Abang pengennya ke situ? Kenapa belum Abang takluk ini sampai sekarang? Karena banyak yang dipersiapkan untuk mendaki Loser itu, karena waktu yang cukup panjang kan, 14 hari, di Dana juga. Terus ya memang harus banyak persiapannya. Mungkin dari waktu segi terutama waktu juga gitu kan, masalah pekerjaan juga ini kan. Itu terus teman yang harus dibawa juga belum ada yang jumpa lah sampai sekarang. Jadi Bang, kita balik ke belakang lagi. Jadi pas kemarin aku naik Sibaya itu, ya udah pas di atas kan itu banyak batu-batu kan, Bang? Yep. Batu-batu kan. Jadi pas turunan nih,
Kami yang paling puncak bang, bahkan kayak ada batu yang, Iya. tau nggak sih abang yang Betul. batu itu kami naikin lagi bang. Jadi Paling asli puncak. itu semua udah kabut, udah kayak awan. Jadi turun nih kami nggak nginep bang. Jadi kami kayak naik langsung TikTok istilah orang. turun lagi. Dah tergelincir lah aku bang pas turun. Sakit kali banget Nah, aku. itu kan berarti kan di situasi itu pakaian kita sih, sepatu mungkin pakainya seperti apa? Iya sih. Kondisinya karena kan hutan kita ini hutan hujan tropis nih, lembab gitu kan. Jadi kita memang harus mempersiapkan semuanya gitu. Bahkan Mbak, hah? Pakai sepatu yang undang-undangan itu deh. Iya bisa jadi. Enggak, sorry ya. Kita juga Pakai tahu sepatu. ketika naik gunung. Ketika naik gunung kita nggak mungkin pakai heels. Iya banyak sekarang kayak gitu, nggak pakai sendal swallow aja naik gitu kan. Karena kan udah pernah naik Sebaya kan? Udah. Kan tuh batu tuh, cadas Iya, batu gitu kan. Jadi mereka nggak berpikir dengan pakai swallow, mereka bisa luka kaki. Iya. licin. Gitu. Jadi memang harus betul-betul inilah. Diperhatiin. Betul gitu. Ya kan, biar kita juga safety. Jadi ketika safety. Safety-nya yang perlu safety. Terus bang, maksud aku kalau gunung yang ingin abang daki, yang maksudnya pengen kali kemana? Di daerah Indonesia lah. Atau luar boleh juga lah, terserah sih. Kalau di Indonesia itu Gunung Raung. Gunung Raung. Raung. Ya, Ya, di daerah di Jawa. Di daerah Jawa itu karena dia apa namanya? Trekkingnya tuh cukup ekstrim. Jadi memang harus persiapkan dari segi kitanya sendiri dengan harus siap sama skill-skill juga karena di situ dia harus kita memainkan pakai tahi temali juga gitu. Oh, makanya abang bilang ekstrim ya? Cukup ekstrim untuk pendakian Raung gitu. Abang pernah nggak jadi pemandu pendakian gitu ketika orang mau naik gunung? Pernah? Berarti abang udah hafal nih ininya, apa skena-skenanya sampai ke puncak. Jadi kalau sebagai pemandu itu kita harus yang kita siapkan bukan diri kita aja nih, orang yang kita bawa nih. Iya. Nah, jadi kalau di pemandu sendiri kita harus dari awal kita mau perjalanan kita harus udah ngasih tahu nih kondisi seperti apa nanti yang kita dalawin ke yang kita bawa gitu, dari jalannya, lokasinya di mana gitu kan. Dan kita harus menyiapkan fisik dia juga, nggak asal yuk kita pergi nih yuk, hari ini kita pergi yuk, nggak gitu. Kita harus siapkan betul, minimal dia harus olahraga dulu nih, harus olahraga. Ya aku kemarin pas naik gunung gak olahraga loh bang, bahkan kami begadang kayak Nah, ayo itu hari ini kita naik gunung. Hal-hal sepele seperti itu kadang yang membuat banyak kejadian di gunung gitu. Dia tiba-tiba naik aja nih, berangkat nggak tahu situasi kondisinya gimana gitu kan, nggak bisa baca ini di bulan apa nih, musim hujan nggak ada persiapan, kedinginan. Sumpah nggak ada kemarin kami. Nah itu syukurlah masih selamat. Iya, aduh. Kalau enggak Jadi ketika ada orang yang pingsan gitu membawa P3K juga.